Kenapa e-sport itu jadi digemari para kalangan anak muda nih? Yang belum mampir di IG dan TikTok gue jangan lupa mampir, karena di media itu juga gue bahas kenapa e-sport disukai kalangan anak muda secara tulis. Nah, di YouTube ini gue mau jabarin nih alasan-alasannya e-sport itu jadi ramai mendunia. Di video kali ini kita akan bahas nih, mengapa e-sport atau electronic sport itu menjadi kegemaran anak muda. Belakangan ini, e-sport itu jadi fenomena global, menarik minat jutaan orang di seluruh dunia. Populasi yang mengakses e-sport ini terus meningkat, terutama di kalangan anak muda nih. Bahkan gak sedikit orang tua juga suka dengan olahraga ini loh. Bahkan sampai banyak berita nih suami gak nafkahin istri karena kecanduan game online kan. Nah, kita bahas deh nih alasan kenapa anak muda bahkan semua kalangan itu suka dengan e-sport. Yang pertama itu karena sensasi kompetitifnya dan kemenangannya. E-sport itu gak jauh dari yang namanya MOBA. Tapi pasti kalian taunya MOBA itu MOBA analog kan, Mobile Legends kan. Nah, bukan guys, sebenarnya MOBA itu pengertian dari Multiplayer Online Battle Arena, yaitu game yang menawarkan pertarungan di atas arena. Nah, kalau Mobile Legends itu salah satu contoh MOBA, bukannya MOBA itu Mobile Legends guys. Jadi e-sport itu gak jauh-jauh nih dari game yang menawarin permainan yang seru dan menantang yang dapat dimainkan secara individu, bahkan tim. E-sport itu punya tingkat kompetitif atau persaingan yang lumayan tinggi nih. Sampai nggak sedikit juga kalau yang kalah itu suka marah-marah sampai berani banting HP-nya sendiri kalau kalah kan. E-sport itu sangat menguji kemampuan juga nih, serta keterampilan orang lain dalam game yang dimaininnya guys. Dan punya perasaan gak puas kalau belum menang gitu kan. Sensasi kemenangan dalam e-sport itu memberi rasa pencapaian dan kepuasan yang gak bisa dilupain deh pokoknya. Yang kedua itu karena keterjangkauan olahraga ini untuk diakses atau dilakuin. E-sport itu berbeda dengan olahraga pada umumnya yang dimainkan di lapangan terbuka biasanya. Nah, mengapa e-sport ini banyak diminati nih guys? Karena e-sport itu termasuk olahraga yang dapat dimainkan di mana aja dan kapan aja dengan mudah. Karena hanya membutuhkan alat sehari-hari kalian udah bisa mengakses olahraga ini. Enggak lain dan enggak bukan itu smartphone kalian guys. Lu bangun tidur aja bisa langsung main game online ini atau e-sport ini dengan HP lu di tempat tidur lu, tanpa harus bersihin kamar dulu atau mandi dulu lalu berangkat ke lapangan buat olahraga ini. Nah, e-sport ini tuh menawarkan permainan yang bisa diakses di smartphone kalian, di PC kalian juga, dan bahkan di konsol seperti PlayStation atau Nintendo contohnya. Harga barang-barang tersebut juga udah cukup terjangkau di zaman sekarang, sehingga memungkinkan tidak adanya hambatan untuk mengakses olahraga satu ini. Hanya perlu internet sama smartphone kamu aja udah bisa ngelakuin olahraga game mobile favorit kalian. Yang ketiga itu biasanya karena komunitas yang solid dan suportif. Nggak cuma soal kompetisi nih guys, banyaknya klub serta komunitas dalam dunia e-sport itu sangat besar dan aktif, yang ngebuat member atau anggota di dalamnya itu ngerasa terhubung satu sama lain karena kesolidan dan saling support satu sama lain ketika di dalam klub atau komunitas yang sama. Sebenarnya pada tahap ini udah seperti teman nongkrong aja sih guys, saling tukar cerita kayak seperti game favorit kalian itu apa, terus hero jagoan lo yang di game apa, dan bisa saling tukar tips ke game juga jadinya. Oh ya, buat gue juga nih yang introvert abis nih ya, menurut gue e-sport itu cocok banget buat kalian karena olahraga ini tuh gak perlu interaksi langsung dengan orang lain. Semua bisa diakses cuman dari online aja juga bisa. Jadi buat para introvert tuh gak perlu canggung karena cuman dari chattingan doang buat berinteraksi di olahraga ini. Media online sangat ngebantu banget nih buat kalian berkontak sosial, mulai dari chattingan, nah nantinya juga bisa ngerencanain buat ngumpul bareng sometimes. Jadi kayak dating apps ya, direncanain ketemuannya. Nah, terakhir tuh yang mungkin banyak dari kalian juga nanya, untungnya apa ya kalau kita olahraga game online atau biasa disebut e-sport? Kalau olahraga pada umumnya menghasilkan keringat, kebugaran tubuh, dan badan jadi sehat ya. Nah, kalau e-sport ini lebih cenderung ngasah pemikiran kita nih atau melatih otak. Di game online kita dipaksa untuk berpikir bagaimana cara memenangkan pertandingan, taktik yang seperti apa, informasi yang bagaimana, dan pemilihan karakter yang tepat dalam game tersebut untuk dapat memenangkan game itu. Nah, selain itu, kesamaan dari olahraga pada umumnya, e-sport juga menawarkan karir yang cukup menjanjikan dan masa depan yang cerah nih guys. Sebelum e-sport diakui resmi sebagai suatu olahraga, e-sport atau game online hanyalah sebuah hobi belaka aja nih. Namun, setelah diresmikan e-sport adalah termasuk cabang olahraga, e-sport ini mulai banyak dijadikan bahan pencari cuan nih guys. Nggak beda jauh dari olahraga lainnya, e-sport juga memiliki tim seperti olahraga lainnya untuk dipertandingkan, atau sebutan pada umumnya adalah menjadi pro player. Menjadi pro player e-sport juga gak kalah menjanjikan cuannya nih. Bayarannya itu juga bisa mulai dari puluhan hingga ratusan juta loh guys per bulannya, atau bahkan cuma sekali match loh ya.
Cukup besar bukan di angka segitu dengan menjadi pro player di suatu game online. Selain menjadi pro player nih guys, e-sport juga menawarkan menjadi streamer. Game online dapat dijadikan bahan live stream di aplikasi streamer atau di media seperti YouTube. Dan sekarang tuh streamer sedang menyerbu media TikTok sebagai penaung live stream mereka. Kalau kalian lagi scroll TikTok pasti nggak jarang nih nemu orang yang sedang memainkan sebuah gamenya kan. Uang yang dihasilkan dari streamer nih berupa gift-gift yang dikasih oleh penonton untuk streamer yang nantinya bisa dicairin jadi bentuk uang. Harga nilai dari setiap gift juga berbeda-beda loh. Ada yang mulai dari Rp1.000 bahkan sampai ratusan juta sekali gift. Itu mengapa nggak heran kan sekarang banyak juga streamer bertebaran. Dan mata pencarian kalian yang suka dengan game online atau e-sport itu bisa pula menjadi caster atau komentator dan pelatih dari suatu tim game e-sport. Nah itu dia kenapa anak muda bahkan sampai kalangan orang tua mulai banyak nih yang suka dengan yang namanya e-sport atau olahraga online atau game online lah ya. Karena mulai dari sensasi yang dirasakan nih ketika melakukan olahraga ini, kemudahan untuk aksesnya juga, dukungan dari komunitas yang solid sampai karir yang cukup membuat isi dompet jadi tebel nih. Tapi nggak semua game itu termasuk e-sport loh guys. Kalau menurut kalian game yang satu ini termasuk e-sport atau bukan nih? Next gue akan bahas deh, apakah game atau olahraga yang biasa dipakai untuk berjudi termasuk ke dalam olahraga atau bukan ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi buat belajar hal-hal tentang olahraga lainnya, mulai dari olahraga fisik dan olahraga